Sedangkan Bible sendiri aja kan dari terjemahan, diterjemahkan lagi, diterjemahkan lagi. Saya, Sivana itu kebetulan singkatan ya, saya yang bikin singkatannya Sivana. Jadi, nama panjangnya ketika saya menjadi seorang muslimah namanya itu Siti Farida Mutmainah. Saya dari kecil gue sering diajak ke kelenteng gitu kan, cuma karena saya sekolahnya Buddha, ya saya suka ke wihara juga, ke wihara karena pelajaran sekolahnya agamanya Buddha gitu. Terus saya pertama kali saya tahu itu, pertama kalinya saya tahu Bible itu saya, belajar dengan Saksi Yehova. Tapi sebelum Saksi Yehova saya sempat ke gereja-gereja Protestan karena dekat rumah mama saya kan ada gereja Protestan tuh, GKI. Saya ke situ tapi cuma sekedar ya ibadah-ibadah setiap hari Minggu aja gitu, ke gereja gitu kan. Tapi saya nggak terlalu tahu ajarannya seperti apa gitu kan, Trinitas apa segala saya nggak terlalu paham lah. Saya ikut katekisasi sempat, cuman nggak gitu terlalu membosankan gitu ya menurut saya. Jadi saya cuman ikut sekali atau 2 kali saya udahan. Nah saya mulai serius belajar Bible itu pada saat belajar jadi, Saksi Yehova ini. Sempat vakum juga waktu itu, sempat vakum karena kan saya waktu itu punya teman dekat di luar dari Saksi Yehova. Nah mereka itu mengecam gitu, maksudnya kenapa saya berteman sama mereka itu. Saya sempat vakum, jadi saya sempat agnostik juga waktu itu. Saya sempat, udahlah nggak mau ke gereja mana-mana gitu kan. Maksudnya saya udah karena saya pikir tadinya Saksi Yehova ini yang paling terbaik. Nah ketika di Jakarta itu jadi saya, mulai sedikit banyak tahu lah gitu, mulai bergaul dengan orang-orang muslim di situ kan. Saya mulai banyak kenal dengan orang muslim, teman-teman saya juga banyak yang mengenalkan saya tentang Islam, kasih video Dr. Zakir Naik, seperti itu. Nah saya ketika saya tahu dari Dr. Zakir Naik itu, saya banyak belajar justru dari video Dr. Zakir Naik. Video-video Dr. Zakir Naik yang saya tonton, di situ kan, Dr. Zakir Naik selalu memberikan jawaban gitu ya ketika dipertanyakan, bahwa Yesus itu Tuhan, terus, Bible itu adalah firman Tuhan gitu kan. Kan selalu dibalikkan dengan perkataan Dr. Zakir Naik selalu bilang, ada nggak di dalam Bible satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu berkata bahwa sembahlah akulah Tuhan, kan nggak ada. Ya kan, dan terbukti di dalam Bible itu banyak kontradiksi di dalamnya gitu, satu ayat dengan ayat yang lain, dan penulisnya pun gak jelas gitu kan, malah disebutnya itu kan seperti misalkan Injil karangan siapa gitu kan, waktu Bible terbitan tahun berapa gitu kan disebutnya karangan, ya kan, gospel ya kan, karangan siapa gitu kan, namanya karangan berarti kan itu bukannya firman Tuhan gitu. Dari situ saya merasa yakin gitu kan kalau Al-Quran ini kan jelas nggak ada kontradiksi gitu loh di dalamnya. Itu di antara semua kitab suci yang paling nggak ada kontradiksi tuh memang saya baca gitu Al-Quran, saya baca terjemahannya, tapi ya saya baca di situ tuh dari satu ayat misalkan di surat Al-Baqarah, terus saya baca lagi di surat lain gitu ya, itu ada pengulangan yang sama gitu loh kata-katanya gitu kan. Jadi saya tuh merasa yakinnya tuh ya dari kitab sucinya itu, dari Al-Quran, ketika dari diskusi-diskusi Dr. Zakir Naik gitu kan. Saya mendengarkan video Dr. Zakir Naik itu tuh semakin saya dengar gitu ya, semakin saya tonton gitu, saya semakin yakin ini memang Al-Quran gitu, yang bukan karena Zakir Naik itu agamanya Islam, bukan, karena Dr. Zakir Naik udah melakukan penelitian gitu, meneliti semua kitab suci gitu kan. Ini bukannya main-main gitu. Kalau Bible kan penulisnya banyak gitu kan, pasti banyak kontradiksi. Kalau Al-Quran kan gak ada kontradiksi. Orang udah bisa meneliti semua kitab suci, membandingkan, dia sudah
hafal ayat-ayat dari kitab suci Tripitaka, kitab suci Weda, kitab suci Bible, terus dibandingkan dengan Al-Quran, itu tuh udah bukan kita bisa bilang bukannya main-main lagi gitu kan. Memang kenyataannya memang di Al-Quran itu nggak ada kontradiksi gitu kan. Jadi dan juga di Al-Quran saya baca di surat Al-Imran 19 itu kan agama di sisi Allah tuh hanya Islam gitu. Jadi dari situ saya mulai berpikir keras gitu, oh ternyata selama ini saya salah gitu ya. Saya pikir saksi Yehova itu yang paling benar gitu ya, agama yang paling benar lah karena nggak menuhankan Yesus gitu. Setelah saya menonton semua hampir video-video Dr. Zakir Naik itu udah saya tonton semua gitu. Jadi saya penasaran kan, saya nonton lagi, ada perdebatan lagi dengan orang yang dari agama mana gitu kan. Dr. Zakir Naik kan mengutip dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat Bible gitu kan, semua dikutip. Dari situ saya berpikir, oh ternyata Islam gitu kan, memang yang agama yang dari Allah itu ya cuma Islam ya. Kitab suci yang terakhir itu ya cuma Al-Quran, nabi terakhir itu ya cuma Nabi Muhammad gitu, bukan Nabi Isa gitu. Karena menurut saksi Yehova kan nabi terakhir itu Nabi Isa atau Yesus. Jadi kan nggak beriman kepada Nabi Muhammad, nggak beriman kepada Al-Quran. Nah itu kesesatan mereka itu, saksi Yehova itu ya di situ gitu. Walaupun secara ketuhanannya mereka tuh tauhid gitu kan, nggak menuhankan Yesus, tapi mereka nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, nggak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci terakhir gitu. Jadi menurut mereka cuman Yesus, nabi terakhir, Bible, ya kitab suci gitu yang dari Tuhan gitu kan, mereka nyebutnya Tuhan atau Allah Yehuwa itu kan. Jadi kalau mereka bilang justru orang Islam itu katanya mencomot-comot dari Bible, dibentuklah Al-Quran. Nah saya berpikir, dicomot-comot dari Bible dibentuk Al-Quran. Kalau kita mau comot-comot juga dari kitab suci yang lebih baik harusnya kan. Masa ini yang banyak kontradiksi kita comot-comot kan gak mungkin gitu kan. Lagian gak mungkin juga Al-Quran itu kan original teks gitu, bukannya terjemahan gitu. Udah nggak bisa diganggu gugat lagi, nggak bisa ditambahi, nggak bisa dikurangi. Kan Allah sendiri kan sudah menjaganya, berfirman kan Allah akan menjaganya ya kan. Tidak ada manusia yang bisa menambahkan atau mengurangi gitu kan. Jadi di situ saya berpikir yang nggak mungkin juga lah Al-Quran itu jiplakan dari Bible gitu ya. Sedangkan Bible sendiri aja kan dari terjemahan, diterjemahkan lagi, sampai itu banyak kekacauan di dalamnya. Itu ada penambahan, pengurangan, ada bahkan satu paragraf itu dihilangkan dari original teksnya gitu kan. Kok di dalam Al-Quran itu lengkap banget, selain mengatur sistem peradaban manusia itu bahkan secara sains, teknologi segala macam tuh lengkap gitu. Kita mau bertanya tentang apa di dalam Al-Quran itu, pertanyaan kita itu dijawab semua gitu sama Allah, karena Allah sudah tahu apa yang kita mau tanyakan, Allah sudah sediakan jawabannya. Dari situ saya merasa yakin ya, patokan satu agama itu sebenarnya benar atau enggak itu tuh dari kitab sucinya gitu loh sebenarnya. Bukan, kita jangan melihat oh dari pengikutnya orangnya begini begitu. Justru kalau menurut saya, kalau pengikutnya itu nggak menjamin agama itu benar atau enggak, justru dari kitab sucinya. Kenapa? Kalau pengikutnya itu kan kadang mereka itu nggak menjalankan 100% syariat agamanya gitu kan. Kayak misalkan orang muslim gitu kan, kita nggak bisa vonis, oh kok dia muslim, kok dia begitu sih, kok dia kelakuannya gitu. Nah kita nggak bisa vonis, nggak bisa menghakimi orang begitu. Karena kenapa? Tiap orang itu kan keimanannya berbeda-beda. Ada yang dia secara kafah, ada yang cuma Islam KTP, kayak gitu kan. Kata orang mah Islam tuh agama teroris apa, saya mah nggak percaya seperti itu. Karena saya melihat tuh dalam Islam nggak diajarkan teroris kok. Maksudnya nggak diajarkan kita untuk meneror orang. Malah kan arti Islam itu sendiri kan selamat ya kan. Arti Islam itu sendiri kan keselamatan. Jadi kan damai gitu kan. Kita kan agama perdamaian gitu loh. Bukan agama peperangan, bukan agama untuk meneror orang. Bahkan negara-negara yang memerangi itu kan nggak ada negara Islam. Justru negara Islam yang selalu diperangi gitu loh dalam sejarah juga kan.
Dari situ saya yakin ternyata ini hanya media-media aja yang selalu mendiskreditkan orang-orang Islam gitu loh. Makanya ada Islamofobia seperti itu kan, ketakutan kepada orang-orang Islam. Itu karena mereka itu hanya korban dari media-media yang selalu menjelek-jelekan atau memfitnah orang-orang Islam gitu, orang Muslim gitu loh. Seperti itu sih Aki. Jadi saya ya melihatnya ya ajarannya lah dari kitab sucinya. Saya nggak pernah melihat dari perilaku orang-orangnya, walaupun kata orang Kristen itu kan lihat itu pohon itu kan kalau pohonnya baik buahnya baik katanya kan gitu. Kalau menurut saya ya enggak juga lah, nggak selalu begitu. Bukan berarti katanya kalau agamanya baik ya berarti pengikutnya baik, ya kan nggak jaminan, kan nggak semua pengikutnya itu kan menjalankan ajaran agamanya secara benar gitu kan. Bukan pepatah itu sebenarnya nggak berlaku kalau menurut saya, nggak berlaku untuk ajaran untuk agama Islam ya. Kalau mungkin kalau untuk agamanya selain Islam ya itu mah terserah. Tapi kalau menurut saya justru pengikutnya itu kalau nggak menjamin gitu loh. Kalau pengikutnya buruk, oh berarti agamanya buruk gitu. Enggak gitu loh. Kalau menurut saya justru bukan patokannya bukan dari situ, tapi dari kitab sucinya, dari syariatnya seperti itu. Oh, dari situ saya mulai berpikir gitu kan. Terus teman saya bilang, ya kalau kamu sudah merasa yakin, ya kamu kalau bisa sih ya bersahadat gitu. Maksudnya jangan menunda-nunda lah, karena kan kita nggak tahu umur kita itu sampai kapan ya kan. Kita nggak tahu kita itu matinya kapan gitu. Kita ini kan kalau bisa mati dalam keadaan Islam gitu. Karena kan hanya orang yang mengucapkan kalimat syahadat yang mendapat jaminan dari Allah gitu kan akan nanti diselamatkan gitu kan di yaumil akhir gitu, di akhirat nanti maksudnya. Jadi saya di situ ya udah kata teman saya, kalau misalnya kamu yakin ya kamu bersyahadat aja gitu maksudnya. Dari situ saya memutuskan untuk bersyahadat seperti itu. Ketika saya bersyahadat itu, sebelum bersyahadat ya sempat saya dikasih tahu sama Pak Ustadznya gitu kan, maksudnya kamu udah yakin kamu mau masuk Islam? Saya bilang iya. Terus kan dijelaskan dalam Islam tuh kamu tuh harus begini gitu kan, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus saya tanya, memang kalau dalam Islam itu kita harus bisa mengaji? Soalnya saya kan nggak bisa bahasa Arab gitu kan. Ya memang sih nggak diwajibkan harus bisa bahasa Arab katanya. Cuman kan lebih bagus gitu kan, lebih bagus lagi kalau kita bisa mengerti bahasa Arab, bisa mengaji gitu. Kalau misalkan mau baca Latinnya pun nggak apa-apa gitu, nggak bisa bahasa Arab pun sebenarnya nggak apa-apa katanya. Terus gitu ya udah, paling cuman bertukar pikirannya dengan Pak Ustadz ketika saya akan bersyahadat aja sih gitu Aki. Nggak dengan pendeta gitu atau penatua gitu, enggak.